Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Apache. Saya Aida Zara Savitri dengan NIM 5314-22006. Saya Aris Munandar Laboro dengan NIM 531422004. Saya Arasad dengan NIM 531422012. Kami akan mempresentasikan penerapan aplikasi open source SLIM pada perpustakaan Universitas Negeri Gorontalo. Baik, sebelum masuk pada materi lebih lanjut, saya akan menjelaskan sedikit terkait aplikasi open source yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan aplikasi open source SLIMS, yaitu perangkat lunak open source berbasis web yang dirancang untuk otomasi perpustakaan, dikembangkan oleh Perpustakaan Kementerian Pendidikan Nasional dan komunitas SLIMS. Dirilis pada tahun 2007, aplikasi ini menggunakan teknologi seperti Apache, PHP, HTML, dan MySQL untuk mengelola koleksi peminjaman, pengembalian, serta manajemen keanggotaan perpustakaan. Selanjutnya, gambaran singkat organisasi. UPT Perpustakaan Universitas Negeri Gorontalo merupakan pusat literasi dan jantung akademik universitas yang mendukung Tridharma Perguruan Tinggi. Berdiri sejak 1963, perpustakaan ini merupakan yang terbesar di kawasan Teluk Tomini dengan akreditasi A dari Perpustakaan Nasional. UPT Perpustakaan Universitas Negeri Gorontalo terus bertransformasi menuju layanan berbasis digital yang dapat diakses melalui situs resmi dan aplikasi terintegrasi. Selanjutnya, relevansi dengan aplikasi, SLIMS di perpustakaan UNJ meningkatkan efisiensi pengelolaan koleksi, akses pengguna, dan sirkulasi melalui fitur seperti pengelompokan koleksi berbasis March dan OPEC untuk pencarian daring dan sistem informasi peminjaman digital dengan barcode. Sistem ini juga dapat diintegrasikan dengan sistem informasi kampus dan mendukung koleksi digital seperti e-book dan jurnal. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aryo. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Saya akan membahas tentang pemilihan aplikasi open source, yaitu rasional pemilihan aplikasi. Ada beberapa rasional pemilihan aplikasi. Yang pertama, kesesuaian kebutuhan. SLIMS mendukung manajemen koleksi terstruktur dan sistem sirkulasi modern sesuai kebutuhan UND untuk mendukung kegiatan akademik. Yang kedua, efisiensi biaya, menghemat anggaran untuk pengembangan fasilitas lainnya. Selanjutnya, mendukung transformasi digital. SLIMS memungkinkan pengolahan dan digitalisasi koleksi. Kemudian yang keempat, kemudahan penggunaan dan aksesibilitas. Tampilan user-friendly dan akses melalui perangkat apapun memudahkan pengguna dalam mengakses layanan kapan saja. Kemudian dukungan komunitas SLIMS Developer Community menyediakan pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan tanpa tambahan biaya. Selanjutnya, kesiapan aplikasi. Ada beberapa kesiapan aplikasi. Yang pertama, infrastruktur teknologi, kemudian sumber daya manusia, kemudian dukungan manajemen, potensi integrasi, dan kesiapan pengguna. Selanjutnya, analisis kebutuhan bisnis. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan bisnis. Ada beberapa identifikasi kebutuhan bisnis. Yang pertama, pengelolaan koleksi efisien. Kemudian, akses pengguna mudah. Yang ketiga, sistem peminjaman modern. Keempat, integrasi dengan sistem kampus. Yang kelima, open source dan hemat biaya. Yang keenam, peningkatan layanan digital. Baik, selanjutnya dampak potensial. Ada 5 dampak potensial. Yang pertama, efisiensi pengelolaan koleksi. Kemudian, kemudahan akses pengguna. Kemudian, proses peminjaman cepat dan efisien. Yang keempat, ada pengelolaan sumber daya efisien. Dan yang terakhir, peningkatan layanan digital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aris Munandar Laboro. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini ada rencana implementasi. Nah, rencana implementasinya ini ada 5, di mana yang pertama ada perencanaan proyek. Di sini kita akan membentuk tim, itu mencakup pustakawan dan IT. Nah, rencana proyek ini juga mencakup terkait perangkat keras, perangkat lunak, dan timeline yang akan digunakan. Kemudian yang kedua ada instalasi dan konfigurasi, di mana SLIMS ini akan diinstal di server dan dikonfigurasikan untuk
untuk koleksi, sirkulasi, opak, dan integritas dengan sistem kampus serta barcode. Kemudian yang ketiga ada migrasi dan input data. Nah, di sini akan dikoleksi di imigrasi ke SLAMS menggunakan format MARC dan barcode dengan validasi untuk mencegah kesalahan input. Yang keempat ada pelatihan pengguna. Di sini kita akan melakukan pelatihan bagi pustakawan dan tim IT. Kemudian mahasiswa dan dosen akan disosialisasikan tentang OPAK, terus peminjaman barcode dan layanan digital. Kemudian yang kelima ada uji coba dan penyempurnaan. Nah, uji coba dan penyempurnaan ini itu berfungsi untuk melakukan penyempurnaan berdasarkan feedback. Kemudian yang terakhir itu akan diimplementasikan dan monitoring. Nah, di sini SLIMS akan diluncurkan secara penuh dan dimonitor selama 1 bulan. Selanjutnya ada pembentukan tim dan tugas masing-masing. Di sini yang pertama ada penanggung jawab proyek, yaitu jumlah anggotanya itu 1 yang diketuai oleh kepala perpustakawan. Perannya di sini untuk pengambilan kebijakan dan pengawasan proyek. Kemudian project manager. Project manager di sini 1 orang yaitu tim IT. Ya, tugasnya yaitu mengkoordinasikan perencanaan dan pelaporan. Kemudian tim IT dan teknis di sini jumlahnya 3 sampai 4 orang. Di sini tugasnya itu untuk menginstalasi, konfigurasi dan troubleshooting. Kemudian yang keempat ada tim pustakawan yaitu jumlahnya 4 sampai 5 orang yaitu untuk tugasnya untuk migrasi data dan pengelolaan koleksi. Kemudian yang kelima ada tim sosialisasi dan pelatihan yaitu jumlahnya 2 sampai 3 orang. Di sini tugasnya untuk pelatihan dan panduan pengguna. Dan yang terakhir itu tim monitoring dan evaluasi. Itu berjumlah 3 sampai 4 orang. Di sini tugasnya itu untuk uji coba, pemantauan, dan evaluasi sistem. Kemudian rencana waktu. Nah, rencana waktu di sini ada 6. Yang pertama perencanaan proyek, yaitu waktu pelaksanaannya itu minggu pertama sampai minggu kedua, dengan durasi waktu itu 2 minggu. Kemudian yang kedua itu instalasi dan konfigurasi, yaitu memakan waktu, yaitu waktu pelaksanaannya itu 3 sampai minggu ketiga sampai minggu kelima, memakan waktu itu 3 minggu. Kemudian migrasi dan input data, yaitu pada minggu ke-6 sampai minggu ke-9, durasinya itu 4 minggu. Yang keempat itu ada pelatihan penggunaan, di mana waktu pelaksanaan itu minggu ke-10 sampai minggu ke-11, di mana durasi pelaksanaannya itu 2 minggu. Kemudian yang kelima ada uji coba dan penyempurnaan, yaitu minggu ke-12, durasi pelaksanaannya itu 1 minggu. Dan terakhir itu ada implementasi penuh sistem, yaitu waktu pelaksanaannya itu minggu ke-13 sampai 16. Jadi durasinya 1 bulan. Nah, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan ini ada 2, yaitu ringkasan temuan, di mana implementasi SLIMS di perpustakaan UNG meningkatkan efisiensi, layanan, fitur berbasis MARC mempermudah pengelolaan koleksi, sementara OPAK dan teknologi barcode mempercepat peminjaman, integrasi dengan sistem kampus, otomatisasi dengan penggunaan SLIMS, hemat biaya, didukung komunitas aktif, dan menyediakan layanan digital. Kemudian yang kedua ada refleksi tugas, di mana SLIMS ini diimplementasikan di perpustakaan UNG untuk meningkatkan efisiensi layanan dengan biaya rendah, serta mempermudah pengelolaan koleksi, sirkulasi, dan integritas data kampus. Keberhasilan SLIMS sendiri bergantung pada infrastruktur, pelatihan SDM, dan dukungan komunitas open source. Baik, itulah pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.